Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2024F jurusan Fikih PAUD angkatan 24 yang akan mempresentasikan soal teori Gegner dari pembelajaran matematika anak usia dini. Saya Nabila Nurholila sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan saya tidak sendiri, ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Kira Mumtaz dengan NIM 011. Perkenalkan, saya Klerin Abida Salma dengan NIM akhir 043. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Azhara dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Adinda Intan Meldia dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Nurzara Nafisa dengan NIM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Prinsara Maulia NIM belakang 214. Selanjutnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu biografi dari teori kali ini. Nama lengkapnya Robert Milkins, lahir di 21 Agustus 1916 di North Andover di Amerika Serikat. Wafatnya di 28 April 2002 di Signal Mountain pada usia 85 tahun. Selanjutnya ada perkenalan singkat dari Robert M. Gagne. Pada tahun 1937, ia lulus dari Universitas Yale. Pada tahun 1940, ia memperoleh gelar doktor dari Brown. Pada tahun 1945, ia mengajar di Pennsylvania State University. Pada tahun 1949, ia bergabung dengan organisasi Angkatan Udara yang nantinya akan menjadi pusat penelitian pelatihan personil Angkatan Udara. Dan pada tahun 1962, ia bergabung dengan American Institute for Research, tempat ia menulis bukunya tentang kondisi pembelajaran. Teori Gegner. Yang pertama, menarik perhatian kain action melalui dengan stimulus seperti video atau pertanyaan untuk fokuskan siswa. Yang kedua, memberitahu tujuan informing learning of subjective. Jelaskan apa yang akan dicapai agar siswa termotivasi. Yang nomor 3, merangsang ingatan sebelumnya. Stimulator recall of prior learning, hubungkan materi baru dengan pengetahuan lama. Yang keempat, ada menyajikan materi atau present the content. Pada tahap ini, guru menyampaikan inti materi secara sistematis dan jelas, serta dilengkapi contoh. Yang kelima, memberikan bimbingan atau provide learning guides. Setelah materi disampaikan, guru memberikan arahan atau bantuan agar anak tidak bingung. Bimbingan ini bisa berupa petunjuk atau langkah-langkah, contoh, cara pengerjaannya, dan model. Yang keenam, menyuruh praktik atau elicit performance. Anak diberi kesempatan untuk mencoba dan mempraktikkan konsep matematika yang telah diajarkan. Untuk yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik atau provide feedback, memberi respon spesifik untuk perbaikan. Jadi umpan balik itu tidak hanya mengatakan benar atau salah, tetapi juga menjelaskan di mana yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan yaitu menilai performa atau assess performance, yaitu uji pemahaman melalui tes atau tugas. Jadi guru menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Bisa berupa tugas sederhana, permainan kecil, atau anak diminta menjawab pertanyaan singkat. Dari situ, guru bisa melihat apakah sebagian besar anak sudah paham atau perlu penguatan lagi. Yang kesembilan ada meningkatkan retensi dan transfer. Enhance retention and transfer. Dorong penerapan di situasi nyata untuk peringatan jangka panjang. Itu membantu anak mengingat dan menerapkan pelajaran di situasi lain. Contohnya, mengajak anak mencari bentuk lingkaran dan persegi di rumah atau di ruang kelas, menghubungkan pelajaran hari ini dengan kegiatan esok hari, atau mengulang kembali secara singkat di pertemuan berikutnya. Supaya ilmu tidak hanya diingat saat di kelas saja, tetapi juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya
kategori hasil belajar dalam konteks matematika AUT. Yang pertama, informasi verbal, yaitu kemampuan untuk menyatakan atau menyebutkan kembali fakta, prinsip, atau nama. Contoh di AUT, anak bisa menyebutkan bahwa ini angka 1 atau hafal nama-nama hari dalam seminggu. Yang kedua, kemampuan intelek, yaitu kemampuan yang membuat seseorang bisa berinteraksi dengan lingkungan melalui simbol-simbol, angka, dan huruf. Contohnya, anak bisa membedakan mana benda yang berbentuk segitiga dan mana yang lingkaran, diskriminasi, atau mengerti bahwa 2 jeruk ditambah 1 jeruk jadi 3 jeruk. Yang ketiga, strategi kognitif, kemampuan internal anak untuk mengatur cara mereka belajar, mengingat, dan berpikir. Contohnya, anak punya cara sendiri untuk mengingat urutan angka, misalnya dengan bantuan gerakan jari, atau menghubungkan angka 2 dengan bentuk bebek. Yang keempat, sikap, kondisi internal yang mengaruhi pilihan tindakan seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Contohnya, anak jadi senang belajar matematika atau positif dan tidak menangis saat diberi soal berhitung sederhana karena mereka merasa percaya diri. Dan yang terakhir adalah keterampilan motorik, yaitu anak melibatkan koordinasi gerakan otot untuk melakukan tugas fisik tertentu secara lancar dan tepat waktu. Nah, pada kategori hasil belajar keterampilan motorik, anak menunjukkan kemampuan menggunakan koordinasi gerakan tubuh saat melakukan aktivitas belajar matematika. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan gerakan tangan, tetapi juga koordinasi mata dan tubuh secara keseluruhan. Contohnya adalah anak melompat mengikuti jalur angka di lantai sebagai latihan koordinasi tubuh. Anak memegang dan mengendalikan pensil. Anak menggunting bentuk geometri, dan yang terakhir contohnya yaitu anak menyusun balok atau kubus. Nah, melalui aktivitas tersebut, keterampilan motorik berkembang secara bersamaan dengan pemahaman konsep matematika. Nah, hal ini itu membantu anak lebih siap melakukan kegiatan belajar yang membutuhkan ketepatan gerakan, baik motorik halusnya maupun motorik kasarnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yang pertama yaitu kurang fleksibel. Jika diterapkan terlalu kaku, anak kurang bebas bereksplorasi. Yang kedua, perlu persiapan matang. Guru harus merencanakan setiap tahap dengan baik. Yang ketiga, unsur bermain terbatas. Perlu dikombinasikan dengan metode bermain agar sesuai dengan PAUD. Untuk solusi kekurangannya yaitu anak bisa diberikan aktivitas eksplorasi supaya anak tidak bosan. Guru bisa menyiapkan kegiatan seperti kartu angka atau menggunakan media pasir untuk menulis angka. Selanjutnya kelebihan. Yang pertama yaitu terstruktur. Pembelajaran memiliki langkah jelas sehingga anak belajar matematika secara bertahap. Yang kedua, mudah dipahami anak. Konsep angka dikenalkan dari yang sederhana ke kompleks. Yang ketiga, membantu guru. Guru lebih terarah dalam menyusun kegiatan dan penilaian. Jadi pembelajarannya menjadi terstruktur dan anak mengenal angka dulu, lalu menghitung benda, kemudian menulis angka. Kesimpulannya, teori belajar dari Robert Miles Gagné menjelaskan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui 9 peristiwa pembelajaran. Setiap tahap saling berkaitan untuk membantu anak memahami pemateri secara lebih fokus, aktif, dan bermakna. Dalam konteks matematika AUT, teori ini membantu anak mengenal konsep angka, bentuk, dan berhitung secara sistematis, serta mengembangkan kemampuan kognitif, sifat positif, dan keterampilan motorik. Walaupun membutuhkan perencanaan yang matang dan perlu dipadukan dengan kegiatan bermain, teori ini sangat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran jelas, terarah, dan sesuai dengan tujuan perkembangan anak. Selesai juga presentasi kami hari ini. Saya dan teman-teman akan mengundurkan diri. Apabila jika ada kesempatan, kami akan bertemu lagi. Sampai jumpa dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.